Qala bin Abdillah, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Yang tidak faham hikmah ini akan menganggap Ibn Athaillah itu ngelantur, dan ini diucapkan oleh sebagian mereka sampai menggelari hikam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah hikam mauhumah, hikam bohongan. Mereka tidak faham. Seperti serigala yang ingin meraih buah anggur, nggak nyampe lalu bilang anggur itu kecut, padahal kalau ngerasain manis. Dia tidak faham berkomentar. Anti tasawuf. Ibn Athaillah seorang murabbi yang sesungguhnya mengerti bagaimana mengangkat. Seseorang akan selalu diangkat, terus diangkat, terus diangkat, terus diangkat sampai usul ila rabbil alamin. Beliau sampaikan, anta ila hilmihi idza a'ta'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Kamu lebih memerlukan kasih dan kelembutan Allah di saat engkau melakukan ketaatan. Engkau lebih memerlukan. Engkau lebih memerlukan kasih sayang dan kelembutan Allah di saat engkau melakukan ketaatan dibanding kebutuhanmu kepada kasih sayang dan kelembutan Allah di saat engkau melakukan kemaksiatan. Secara zahir orang kan bingung. Semestinya yang sangat perlu kepada kelembutan dan kasih sayang Allah adalah yang bermaksiat. Tapi Ibn Athaillah membalik. Yang melakukan ketaatan ahwaju lebih butuh kepada, lebih memerlukan kepada hilmihi, hilim Allah. Hilim itu tersimpul di dalamnya adalah sifat kasih sayang, kelembutan Allah. Nama hilim. Sifat kasih sayang, kelembutan. Kelembutan itu, hilim itu kalau bagi manusia seperti sabar. Artinya enggak menyiksa, enggak menghukum, enggak, itu hilim. Di saat seorang hamba melakukan ketaatan, ternyata di saat seperti itu dia sangat lebih memerlukan kasih sayang lebih dibanding di saat dia melakukan kemaksiatan. Di sana, di bab-bab sebelumnya, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pernah menyebutkan, sebelumnya atau setelahnya, rubba ma'asiyatin, alangkah banyaknya kemaksiatan, aurathat dillan waftiqara khairun minat ta'ati aurathat iftikhara. Alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan seorang hamba itu merasa rendah dan perlu kepada Allah lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan seseorang itu sombong, terlena kayak iblis. Membacanya nggak boleh hanya sekedar membaca begitu. Ini adalah dalam tarbiyah, perlu pemahaman. Ulama sudah menjelaskan tentang hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Coba, saat ini kita diajak merenung dengan benar-benar merenung. Di saat engkau melakukan ketaatan, engkau lebih memerlukan kepada hilim Allah, kasih sayang dan kelembutan Allah dibanding di saat engkau melakukan kemaksiatan. Ketaatan, kita membaca ketaatan. Ketaatan itu seperti sholat, ibadah, haji dan semuanya dia. Ketaatan ini kalau dilakukan seorang hamba, semua manusia menyanjung. Semua orang kalau melihat, semua orang, kebanyakan orang, rata-rata orang, jika menemukan seseorang dia adalah ahli sholat, ahli sedekah, ahli membantu orang lain, semua orang sepakat akan menyanjungnya. Tanpa terkecuali. Penjahat pun mau nyanjung kok. Orang nggak benar pun menyanjung, dia dermawan dia. Dia sholat nggak ganggu saya kok. Dia sedekah, dia baik. Jadi kalau kebaikan itu dipandang manusia dengan sanjungan, sementara ketulusan kan hanya pribadi antara kita dengan Allah. Sehingga seorang hamba itu bisa saja di saat melakukan ibadah yang seolah-olah kepada Allah, sebetulnya hatinya penuh harapan sanjungan dari manusia. Dan harapan sanjungan dari manusia semacam ini tidak pernah ada terjadi kepada orang bermaksiat. Karena orang maksiat gak punya kebaikan. Apa yang diharap sanjungan dari? Gak ada orang pengen disanjung karena dia berbuat zina, berbuat curang. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini menasihati dua model manusia.
Yang pertama, hei ahli taat, waspada. Hei orang bermaksiat, jangan putus asa. Kita punya Tuhan Allah. Hei ahli ibadah, jangan terlena. Bisa saja ibadahmu nggak diterima. Neraka dinyalakan pertama kali untuk 3 model manusia seperti kamu. Siapa dia? Orang ahli Quran. Berbuat bukan karena Allah, tapi karena ingin disanjung sebagai orang alim dan ahli Quran. Orang dermawan yang berbuat baik bukan karena ingin disanjung Allah, tapi ingin disanjung oleh masyarakat yang kalau dia dermawan. Orang yang mati di medan laga, dia bukan karena Allah, akan tapi ingin dianggap sebagai pahlawan jagoan di kampungnya. Masuk neraka, semua kebaikan seperti kau. Ini Ibn Atha'illah ingatkan. Maksudnya, hei yang sudah berbuat baik, apalagi yang punya mimbar, wah ini semuanya anjung, wah, matanya tertuju kepadanya dengan sanjungan, apalagi di saat punya lesan fasih, ilmunya luas, siapa yang tidak menyanjung? Pengagumnya banyak, mungkin kalau punya YouTube ribuan bahkan jutaan, waduh. Coba, apa yang di hati seorang hamba semacam itu? Oh, naik sudah dadanya, mulai membusung dia. Alim dia, kagumi, omongannya didengar sama orang. Ini kan bentuk ketaatan. Yang ahli ibadah pun semua orang menyanjung baik loh. Ini loh godaannya berat. Dan kerinduan sanjungan dari manusia itu halus sekali, dan semua orang biarpun sudah punya makom tinggi, kadang ada bisikan semacam ini. Biarpun sudah makom wilayah, karena dia manusia yang punya hawa nafsu, bukan malaikat. Dan memang kemenangan seorang manusia adalah di saat dia bisa memerangi hawa nafsunya, di saat rindu sanjungannya langsung merendahkan dirinya. Kisah Imam Ghazali rahimahullah yang tidak paham kisah yang diadakan Imam Ghazali. Ada orang mencaci Imam Ghazali diantara dengan sebuah kisah yang didatang oleh Imam Ghazali. Ada seorang yang di kampungnya disanjung-sanjung sampai dia itu begitu ketakutan, disanjung dengan segala kebaikan, soleh semuanya, masya Allah. Karena dia disanjung, nah ini yang selamat dia waspada, dia takut. Dia pengen sanjungan manusia dihapus. Aku pengen bahasanya setelah ini manusia tidak menyanjungku. Aku hanya pengen disanjung oleh Allah. Lalu dia pergi ke hammam. Hammam itu bukan seperti tempat ini. Hammam itu tempat pemandian umum. Di situ banyak orang. Kemudian dia mengambil baju. Secara zahir dia adalah mencuri. Dia mengambil baju biar dilihat sama orang di sana, kemudian ngejar dia, dan baju itu akan dikembalikan. Dia hanya mengambil saja, dan betul kelihatan sama orang. Setelah kelihatan semua dikejar, pencuri dikembalikan. Akhirnya hari itu orang yang dianggap orang baik, dia dianggap sebagai pencuri. Jatuh namanya di hadapan manusia, maka dia tenang di dalam tempat ibadahnya. Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada lagi yang menyanjungku dari bangsa manusia. Aku hanya ingin disanjung oleh Allah. Wah, ini makom berat begini nih. Yang nyuri beneran. Tapi lihat, karena apa? Bagi mereka, bagi orang sudah makom tinggi, sanjungan manusia adalah memberatkan. Dan dia perlu kasih sayang dari Allah. Untuk bisa tulus, kalau ada, bahkan kadang kesombongan itu mudah subur di saat Allah memberikan kelebihan. Di saat dia bodoh dibilang, wah nggak ngerti apa-apa, itu biasa saja, memang dia ngerti apa-apa. Tapi di saat dia mulai pintar bilang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa, saya tahu semuanya. Apalagi dia sudah punya mimbar, ceramahnya hebat misalnya, wah ilmunya, wah disentil sedikit saja ada perendahan langsung seolah orang semacam ini lebih perlu kasih sayang kepada Allah, lebih memerlukan kasih sayang dari Allah dibanding si ahli masjid. Ini kisahnya adalah bukan sesuatu yang akan terjadi. Maksudnya, hei kamu, kalau akan terjadi ya jangan bermaksiat dong. Ini kan kisahnya adalah kebutuhanmu kepada kasih sayang Allah di saat engkau melakukan ketaatan. Ini yang diajak bicara orang yang sudah punya ketaatan dan orang yang punya kemaksiatan. Bukan setelah itu, yuk bermaksiat saja biar aku nanti jadi bersedih, menyesal pada, enggak, mati waktu maksiat su'ul khotimah, enggak. Bukan itu artinya. Yang dihadapi Ibn Atha'illah kan manusia yang punya latar belakang, ini baik, ini jelek. Maka hei orang baik, waspada. Bisa saja kau terlena dengan kebaikanmu. Lalu muncul kesombongan. Karena kebaikan itu diliputi dengan sanjungan. Sanjungan dari manusia sebelum Allah. Tapi kemaksiatan siapa yang menyanjung? Tidak menyanjung kemaksiatan.
Orang ahli maksiat pun juga nggak seneng kok. Itu perampok kelas besar dan pezina kelas besar punya anak perempuan cantik jelita, dinikahi perampok sama pezina juga nggak mau kok dia. Aneh. Mestinya kalau dia bangga dengan kejahatannya, dia akan berkata, anak perempuanku akan aku nikahkan dengan orang yang paling hebat zinanya dan paling jago rampoknya. Tapi tidak pernah ngomong gitu dia. Karena apa? Itu kehinaan. Hanya karena dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga dia mengkalah, seruan hati kecilnya kalah. Baik ini. Jadi di saat seseorang punya kebaikan, ini nasihat untuk, makanya kami sampaikan, nasihat dari Ibn Athaillah untuk dua model manusia. Tinggal kita tengok siapa diri kita. Yang sudah punya kebaikan, hati-hati. Engkau lebih perlu kepada kasih sayang Allah. Yang bisa menjadikan hatimu tidak rindu sanjungan manusia. Yang bisa menjadikan hatimu semakin tulus kepada Allah. Yang menjadikan hatimu tidak semakin sombong. Imamnya orang yang tertibu dalam kebaikan adalah imam iblis. Imam iblis. Ada imam-imam besar, Imam Syafi'i, ada imam iblis. Imamnya orang yang tertipu dengan kebaikan adalah imam iblis. Bagaimana dia sombong aba wastakbara? Karena dia merasa dirinya adalah punya kebaikan yang menjadikan dia terlena. Sehingga di saat suruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia enggan. Karena dia tahu dirinya orang yang sudah punya, dia adalah hamba Allah yang sudah punya banyak prestasi kebaikan. Disuruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan, yang dia belum punya prestasi. Atas dasar apa Allah merintahkan kepadaku? Mestinya akulah yang perlu untuk disanjung, bukan dia. Oh, kesombongan. Aba wastakbara. Disinilah makna yang harus kita pahami. Jadi Ibn Athaillah menulis ini bukan asal, lihat yang nggak paham ini membahayakan hikmah ini, menjadikan orang senang maksiat, bukan. Ini bagi siapapun yang sudah di hadapannya, di hadapan kita, suruh lihat dirimu ahli maksiat atau dirimu orang taat. Kalau orang taat waspada. Ini yang dia bicara orang taat dulu. Karena kan sudah belajar lama dengan Ibn Athaillah Sakandari kan, sudah meninggalkan ini. Sekarang anggap saja kita sudah sukses dengan Ibn Athaillah Sakandari, kita sudah menjadi ahli ibadah, akan tapi ditingkatkan lagi. Jangan tertipu dengan ibadahmu. Sehingga kalau orang dengan kebaikan ibadahnya untuk sampai kepada Allah, prosesnya adalah dia membersihkan ibadahnya daripada disanjung manusia, dari riya. Hanya menjadikan karena Allah, hingga sukses nanti, makom tinggi. Tapi dia yang ahli maksiat, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Istighfar. Ngarahnya ke satu, dia menyesal. Dia berbuat maksiat, nyesal, sedih. Hei ahli maksiat, ternyata begitu mudah. Engkau untuk sampai kepada maqam mahbubiyah inda rabbil alamina. Tapi ingat, jangan difahami lalu bermaksiat dulu, itu akan kisah bersesok. Dibohongi sama setan, maksiatlah kau yang paling besar, nanti tobatmu gampang biar nangis. Wah, ini bohongi oleh setan. Giliran maksiat mati sengsara lah nanti. Bukan. Hei ahli maksiat, jangan putus asa. Untuk ahli maksiat ternyata begitu mudah untuk sampai kepada Allah. Asalkan maksiatnya itu menjadikan dia adalah bersedih dan menyesal. Maka kalau ingin sampai kepada Allah, cukup mengetuk pintu, namanya pintu tobat. Ya Allah, tub alaina. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi dzambi. Abu'u laka. Aku kembali kepadamu. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mengetuk pintu selesai ahli maksiat. Dengan penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan itu bukan kalimat yang terucap, bukan action, akan tapi penyesalan itu akan semakin tampak dari seorang hamba yang bermaksiat adalah di saat tidak ada hamba Allah yang melihatnya. Itu bukti penyesalan yang sesungguhnya. Orang bisa saja menangis itu kayak pakai volume, gampang, langsung nangis, mewek. Tapi bukan itu, akan tapi nangis yang sesungguhnya adalah nangis di saat dia sendiri tidak ada yang melihatnya, akan tapi bercucuran air mata penyesalan atas dosa-dosanya. Lihat, bagi ahli maksiat untuk menghapusnya cukup dengan penyesalan. Menyesali dosa-dosanya dengan yang sesungguhnya.
Dan kalau memang benar ini akan terjadi lagi maksiat lagi setelah itu, karena dia menyesal dengan sesungguhnya. Kalaupun terjadi karena kepleset, bukan karena niat, bukan. Kalau dari awal niat maksiat ya lain, kita merendahkan kemaksiatan. Maka ahli maksiat itu kalau ingin kembali kepada Allah, dasar pertama adalah menganggap maksiat itu adalah sesuatu yang besar, menjadi sebab Allah murka, lalu menjadikan dia bersedih, menangis, menyesal. Lalu dia mengetuk pintu taubat. Maka Allah akan kasih. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah yang bertanya, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan engkau sudah datang kepada Allah, maka Allah akan kasih. Nah inilah dua model manusia akan selamat. Yang ahli ibadah waspada, hati-hati. Tapi yang ahli ibadah di sini disebutkan ahwaju, lebih membutuhkan ila hilmillahi, kepada kasih sayang dan kelembutan Allah. Para kekasih Allah, waliullah, itu kesedihannya terus di saat kebaikan-kebaikannya itu diketahui oleh seseorang. Bahkan ada seorang waliullah itu 40 tahun menangis, bantalnya basah dengan air mata, tidak ada yang tahu. Istrinya pun tidak pernah tahu, karena menyembunyikan air mata penyesalannya. Bukan berarti nangis depan orang nggak boleh, oh enggak. Ada orang menangis mendengar satu pesan kemuliaan, nangis wajar sah, akan tapi kita perlu ketulusan kok. Ya jangan sampai ada orang menangis di depan umum lalu belakang kok bohong lah. Ini kayak lebih tahu hatinya orang. Ini bahaya juga merendahkan orang. Orang menangis bisa saja karena tersentuh hatinya. Membaca Al-Quran menangis, jangan suudzon, jangan bilang pura-pura, hati-hati. Kalau ada orang menangis karena tentang kisah penyesalan, jangan mengatakan itu pura-pura, hati-hati. Karena itu yang tahu hatinya adalah Allah. Kita tidak tahu, jangan sok tahu. Akan tapi maksud kami tadi, bahwasanya buktinya tangis yang pernah pecah, yang pernah keluar di saat kita di depan manusia, kalau itu sungguh, maka tandanya adalah di saat sendiri dia mudah menitikkan air mata penyesalan karena dosa-dosanya. Anta idza ila hilmihi idza ata'tahu akhwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Jelas. Jadi di saat kita melakukan ketaatan, ternyata kita sangat perlu dengan kasih sayang dan kelembutan Allah agar menjaga agar amal kita bersih, terjaga, ikhlas, diterima oleh Allah. Itu lebih kita perlu kasih sayang Allah dibanding kemaksiatan. Bukan berarti kemaksiatan tidak perlu kasih sayang Allah, perlu kasih sayang kepada Allah. Akan tapi ini makomnya orang yang diberi oleh Allah kelebihan bisa saja menjadi iblis, sombong, merendahkan, nggak bisa nerima nasihat siapapun, maka dia akan rugi. Seperti itu. Mari kita belajar semuanya yang merasa punya ketaatan banyak, jangan terlena dan tertipu dengan ketaatannya sehingga begitu mudah merendahkan orang yang ahli maksiat. Sering kisah kami hadirkan seorang abid Bani Israel dan majin Bani Israel. Orang ahli ibadah dari kaum Bani Israel dan orang yang jahat dari Bani Israel. Ceritanya ada beberapa model, di antaranya kisahnya begini. Orang yang ahli ibadah Bani Israel itu masyhur dengan ibadahnya. Yang majin orang yang jago, jangan segala kejahatan, jangan kejelekan, ahli maksiat. Tiba-tiba kerinduannya ada, datanglah kepada orang ahli ibadah tersebut dengan harapan minta doa, berkah dan sebagainya. Rupanya di saat datang kepada orang ahli ibadah tersebut, sang ahli ibadah itu tidak menyambutnya dengan baik. Bahkan yang ada di dalam wajahnya adalah wajah yang tidak suka, di dalam hatinya ada ketidaksenangan, merasa jijik karena itu adalah ahli maksiat, tidak menyambut salamnya dengan baik, tidak menyambut sapaannya dengan baik. Bahkan seolah-olah menolaknya, bahkan seolah-olah mengatakan, kau busuk, kau kotor, jangan dekat-dekat dengan saya, kau jangan kotori saya. Apa Allah perlakukan kepada hamba tersebut? Allah mewahyukan kepada Nabi yang ada pada zaman itu, sampaikan kepada keduanya bahwasanya dinolkan semuanya oleh Allah. Yang ahli ibadah dinolkan, yang ahli maksiat dinolkan. Memulai semuanya, Allah menghinakan yang ahli ibadah, Allah mengangkat yang ahli maksiat. Karena apa? Ahli maksiat dengan penuh penyesalan masih mengagungkan syiar agama, maka kami sampaikan dimanapun berada, kalau siapapun dari kita, biarpun katanya ahli ibadah, kalau merendahkan dosa, dia akan semakin terjerumus dalam dosa. Ahli ibadah seperti apapun, kalau tidak mengagungkan syiar Allah, dia akan terhinakan. Syiar Allah,
Kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, sahabat Nabi, ahli bait, ulama, harus ada kekaguman. Kalau sudah mulai ada perendahan, maka dia akan rendah. Begitu sebaliknya, kalau orang katanya terjerumus dalam kehinaan, kubang kehinaan, akan tapi kalau ternyata di dalam hati masih ada mengagungkan syiar agama Allah, mendengar adzan, tiba-tiba diam dia. Bulan Ramadan kemaksiatannya berhenti. Lihat ulama, hormat. Tunggu waktunya. Dia akan menuai satu keberhasilan, yaitu akan diangkat oleh Allah kepada pintu tobat. Makanya jangan merendahkan siapapun. Merendahkan orang menjadikan kita rendah. Tapi kalau orang dalam kerendahan menganggap yang mulia adalah mulia, dia akan terangkat dengan kemuliaan tersebut. Maka mari, kalau kita merasa rendah, dan hendaknya kita merasa rendah, pandang kemuliaan adalah kemuliaan. Rindulah untuk duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang yang baik, dengan harapan kita akan tertarik. Dan ingat, jika kita melihat orang dalam kehinaan kemaksiatan, jangan sekali-kali rendahkan. Kalau kita merendahkan, kita akan terjun bersama mereka. Tapi kita pandang mereka dengan kasih sayang, mata kerinduan kepada kebaikan, dan mata kasih sayangmu itu yang menjadikan mereka mudah terangkat. Lalu sama-sama mulia, dia mulia, dan kita mendapatkan pahala mengajak kepada kebaikan. Itulah kaidah di dalam kita mengajak dan diajak. Semoga Allah menyelamatkan kita. Yang ahli taat diterima oleh Allah, yang ahli maksiat diampuni oleh Allah, sehingga kita semua sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.